Selamat pagi, saudaraku. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Kita tidak tahu kapan Dia akan hadir kembali ke muka bumi ini. Sama dengan kita juga tidak tahu kapan kita menjumpai hari akhir kita, ajal kita, saudaraku. Itu adalah keadaan yang memang benar-benar dahsyat. Dan kita tidak boleh anggap ringan atau anggap remeh hal itu. Karena ketika seseorang ada di ujung maut, dia baru bisa mengerti bahwa semua persoalan hidup yang dia alami ternyata itu kecil. Tidak ada artinya. Apalagi kalau sudah ada di hadapan pengadilan Tuhan. Orang yang mampu mengerti atau menghayati hal ini, pasti orang-orang yang sungguh-sungguh memperkarakan kekekalannya, saudaraku. Belum lagi ditambah dengan pengalaman hidupnya. Berkali-kali dia melihat keluarganya, temannya, atau siapapun ketika ada orang di ujung maut. Atau dirinya sendiri mungkin pernah berada di ujung maut. Baru dia bisa mengerti bahwa ketika seseorang di ujung kematiannya, di ujung maut hidupnya, itu adalah sebuah situasi yang sangat menakutkan, sangat mencekam, saudaraku. Dan kemudian kalau orang itu setelah kematian itu menghadapi tahta pengadilan Allah, ternyata segala sesuatu yang kita lakukan di bumi ini harus diperhitungkan. Mengerikan, saudaraku. Tetapi bersyukur ya bagi orang-orang yang sudah jauh-jauh hari dia sudah panik. Dia sudah jauh-jauh hari mempersiapkan diri menghadapi keadaan itu. Dia berusaha untuk benar-benar hidup tidak bercacat, tidak bercela. Itu hebat, saudaraku, apalagi anak-anak muda yang berani ambil positioning dia di situ. Aku mau hidup kudus meskipun dunia hari ini menganggap diriku aneh dengan kekudusan ini. Keren, saudaraku. Kata suci, kata kudus itu bukan lagi menjadi sesuatu yang asing. Bukan menjadi sesuatu yang jauh. Bukan sesuatu yang dipandang terlalu sakral sampai tidak mungkin tersentuh. Tetapi kata suci, kata kudus itu sudah seharusnya menjadi bagian hidup kita, saudaraku. Menjadi sesuatu yang sudah menyatu dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus. Memang sangat sakral, tapi tidak jauh. Itulah hidup hari-harinya. Hidup kudus, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Ditambah lagi seperti renungan kemarin, melepaskan semua pesta pora. Artinya apa? Semua kesenangan diri. Melepaskan semua hobi-hobi. Melepaskan semua yang bisa dia nikmati selain Tuhan. Wah, keren, saudaraku. Betul. Maka kalau orang sudah berani sampai di titik dan di leveling itu, maka ketika hari H ajal itu menjemput, saudaraku, itu bukan sesuatu yang mencekam, bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang menjadi sesuatu hal yang seperti momok atau sesuatu yang membuat dia gelisah dengan hidup ini. Tidak berlebihan, saudaraku, orang-orang yang sudah mempersiapkan dirinya hidup di pathway-nya Tuhan. Hidup seperti Kristus itu hidup. Justru momen ajal itu adalah yang dinanti, yang ditunggu-tunggu. Tapi kalau hari ini kita belum mencapai di titik itu, saudaraku, berarti masih ada sesuatu yang masih salah, yang belum tepat di dalam hidup kita. Ketika kita ada di pembaringan terakhir, seharusnya itulah saat yang kita tunggu-tunggu. Karena saat itulah Tuhan pasti akan mengutus malaikatnya menjemput kita. Amin gak, saudaraku? Luar biasa. Dan kita memulai hidup bersama dengan Dia. Dan ketika kita ada di hadapan pengadilan Allah, itu juga momen yang kita tunggu-tunggu. Sebab kita bisa melihat keadaan hidup yang sesungguhnya, yaitu jerih lelah perjuangan kita selama bertahun-tahun. Karena mengiring Tuhan di bumi ini tidak mudah, saudaraku.
Kalau kita mau jadi Kristen-Kristen yang original, tidak mudah. Betul saudaraku. Oleh sebab itu kita harus jauh-jauh hari punya perasaan panik, punya perasaan krisis, supaya kita tidak melakukan kesalahan sekecil apapun dan sehalus apapun. Amin saudaraku. Ya, kita berjuang, ya. Kita harus memiliki kegentaran yang benar, yang tulus kepada Allah. Sehingga kita bisa melihat hati kita seperti berkaca kepada kaca yang bersih. Bukan yang berkabut atau kotor, bukan. Tetapi kita bercermin kepada kaca yang bening. Kita bisa melihat wajah batin kita, elok atau tidak, cantik atau tidak. Kalau kita berusaha hidup sebersih-bersihnya, sesuci-sucinya, maka kita bisa melihat wajah batin kita jernih dan bersih, saudaraku. Dan ini harus terus diimbangi dengan perasaan takut akan Allah. Takut akan Allah itu artinya menghormati Dia dengan layak. Kalau kita melakukan sebuah kesalahan, kita akan sangat menyesal. Seakan-akan aku melukai perasaan Tuhan, menyakiti perasaan Tuhan. Wah, keren saudaraku kalau orang sampai di tahap ini ya. Coba kita jujur yuk sama diri kita sendiri. Apakah ada sesuatu di dalam hidup kita yang masih bisa membahagiakan kita, menyenangkan kita selain Tuhan? Coba dicek saudaraku. Karena yang benar adalah bahwa hanya Tuhan yang menjadi kebahagiaan kita. Ini menurut orang-orang yang belum sungguh-sungguh, belum memperkarakan kekekalan. Apa yang saya katakan ini dianggap nonsens saudaraku. Berlebih-lebih lebay. Enggak, ini bukan lebay. Saya dulu juga berpikir begitu. Setelah saya mengerti dan saya terus berjuang saudaraku. Firman Tuhan sendiri yang menyuruh kita, kumpulkan hartamu di surga. Perhatikan perkara-perkara yang di atas, bukan terus perkara di bumi. Semakin saya mencoba mendalami meditasi dengan Tuhan, semakin saya mengerti. Itu bukan sesuatu yang nonsens, saudaraku. Tapi itu adalah sesuatu yang memang harus kita lakukan. Dan kalau Tuhan menjadi satu-satunya kebahagiaan kita, maka Tuhan akan membukakan mata pengertian kita untuk lebih mengerti apa yang bisa membahagiakan Tuhan. Kalau kita semakin mengerti apa yang bisa membahagiakan hati Tuhan, kita akan diajar oleh Roh Kudus untuk berpikir seperti Dia berpikir, berperasaan seperti Dia berperasaan. Sehingga kita mulai sampai di titik tidak ada yang aku pikirkan yang bukan dari Allah pikirkan. Tidak boleh ada proyek-proyek di dalam hidupku selain pekerjaan Tuhan yang harus aku tunaikan. Kita harus bekerja keras, yes, bekerja. Mengurus rumah tangga, menunaikan semua tugas tanggung jawab, yes. Kita menyenangkan hati Tuhan, yes. Dan bagaimana kita bisa menjalani hidup ini dengan segala kesibukannya, tapi menjadikan semua kesibukan itu untuk kesukaan hati Tuhan. Wah, keren saudaraku. Jadi apapun profesimu, kalau kau punya wajah batin yang bersih dan tepat bening di hadapan Tuhan, setiap hari berkaca kepada Kristus, maka apapun profesimu, apapun yang Tuhan percayakan dalam dirimu, kau sedang melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Itu proyek Tuhan yang Tuhan titipkan dalam hidupmu. Maka lakukan bagianmu yang terbaik untuk Tuhan. Tidak ada kata tidak jujur, tidak ada kata yang tidak benar. Maka kau akan berjuang hidup kudus di dalam apapun yang Tuhan percayakan di tanganmu hari ini. Lihat saudaraku, kalau kau berani barter untuk Tuhanmu, kau jaga kekudusan hidupmu, Tuhan tidak akan tinggal diam dalam hidupmu. Amin saudaraku. Kita harus ada di dalam kesibukan hidup, studi, karir, mencari nafkah, berkeluarga, menunaikan semua tanggung jawab hidup, pelayanan di gereja, hidup menjadi anak, menjadi orang tua, menjadi pasangan hidup, menjadi gembala, menjadi mentor, menjadi teman rekan kerja pelayanan, semuanya. Tapi dalam semuanya itu, kita kerjakan untuk Tuhan. Amin saudaraku.
maka kita baru mengerti yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Yang dikatakan begini, baik kau makan atau minum, atau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Barulah itu pemenuhan prinsip Filipi 1 ayat 21 yang dikatakan begini, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dengan demikian saudaraku, hidup kita menjadi sangat indah. Amin. Amin. Jadi kita akan memikirkan apa yang Allah pikirkan. Paradigma yang diubah. Paradigma yang dimulai karena cintanya kepada Tuhan. Maka di dalam cinta itu ada keintiman, ada perjumpaan dengan Tuhan yang akhirnya mengubah paradigma seseorang. Kita harus punya tekad akan hal ini, saudaraku. Tapi ini proses panjang. Tapi jangan sampai terlambat. Jangan mengasihani dirimu, keraslah kepada dirimu. Berlarilah kalau kau bisa berlari. Amin. Ya, sedari jauh-jauh hari kita sudah harus panik. Saya ulang saudaraku, jauh-jauh hari kita harus sudah mulai panik. Kalau kita sungguh-sungguh hidup sebersih-bersihnya, sesuci-sucinya, dan melepaskan diri dari keterikatan dunia, Roh Kudus akan memimpin kita. Ayo berjuang saudaraku. Ya, setiap pagi kita dikumpulkan di dalam renungan The Message ini. Setiap hari jam 6. Itu bukan suatu kebetulan, tapi pasti Tuhan ingin membawa engkau dan saya, semua pencinta renungan The Message, untuk kita sungguh-sungguh kembali menjadi Kristen-Kristen yang original. Dan Tuhan akan tersenyum kalau hidup kita berubah, semakin berani barter hidup kita untuk Tuhan. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas dan hiduplah benar mulai hari ini. Tuhan memberkati.